Wow, banyak orang bertanya-tanya ya, sehebat apakah sih Tiongkok? Sehebat apakah Cina itu? Cina itu menjadi salah satu negara adikuasa regional di timur atau Asia Timur Pasifik ya. Di mana negara Cina atau Tiongkok ini menjadi negara yang tidak bisa untuk dibuat main-main, seperti halnya Amerika dan Rusia. Di mana Tiongkok saat-saat ini benar-benar menjadi negara yang luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Ada beberapa faktor kekuatan utama dari negara Tiongkok ini. Kita bahas beberapa faktor kekuatan utama bagi negara Tiongkok ini ya, atau Cina. Yang pertama, itu ada di faktor ekonomi. Cina memiliki ekonomi terbesar dunia setelah Amerika. Well, kalau kita bahas-bahas masalah ekonomi, jujur aja Cina ini ekonominya hampir menyaingi Amerika. Ekonomi terbesar kedua di dunia. Ya, bukan hanya ekonomi aja, bahkan Cina ini sendiri dijuluki sebagai pabrik dunia. Gimana nggak jadi pabrik dunia? Cina menawarkan harga yang murah, harga yang ramah dengan kantongan atau ramah kantong, harga yang relevan rendah atau terjangkau untuk masyarakat, entah masyarakat miskin, menengah, atau masyarakat tinggi. Cina menawarkan banyak produk yang terjangkau, yang membuat produknya laku keras di pasaran global. Bahkan produksi Cina menjadi produksi terbesar dunia. Produk Cina menjadi produk terbanyak di dunia. Masalah ekonomi nggak tanggung-tanggung, Cina ekonomi terbesar kedua setelah Amerika. Bukan hanya itu aja. Faktor yang kedua kita juga bahas ya, masalah militer. Kekuatan militer Cina saat-saat ini tidak bisa dipermainkan lagi. Jujur aja, kita lihat dulu berapa pasukan militernya. Pasukan militer dari Tiongkok, Cina, menjadi pasukan militer nomor 1 di dunia. Pasukan militer terbesar di dunia. Tidak ada pasukan militer yang bisa mengimbangi Cina atau Tiongkok. Masalah militernya aja pasukannya besar. Bahkan yang kedua masalah anggaran. Anggaran militer Cina nomor 2 setelah Amerika. Jadi anggaran militer Cina itu nomor peringkat kedua terbesar setelah Amerika. Tapi jumlah pasukan militernya nomor 1 di dunia. Ya, bukan hanya itu aja ya. Kalau kita bahas masalah militer, tentunya yang ada di benak pikiran setiap orang, kapasitas persenjataan. Wah, ini tak main-main. Masalah militer Tiongkok, kapasitas persenjataan. Cina ini memproduksi massal. Masalah persenjataan, bahkan Cina memiliki stok banyak masalah persenjataan dan kemajuan teknologi militernya. Cina memang sangat maju masalah misil, masalah rudal, bahkan juga kapal perang. Bahkan Cina juga membuat kapal induk. Karena negara ini juga menjadi negara adikuasa superpower regional di Asia Timur Pasifik. Itu kalau masalah militer. Yang ketiga ada lagi nih,
kita lihat masalah populasi. Well, populasi di Cina, Tiongkok menjadi populasi terbesar di dunia. Lebih dari 2 miliar orang atau 1,4 miliar orang ada di Cina, di Tiongkok. Saking banyaknya orang di Cina, di Tiongkok, Cina ini menjadi negara berkembang, tapi juga bisa menjadi negara maju. Di mana Cina ini memiliki pasar dalam negeri yang sangat kuat. Bahkan banyak pasar-pasar global ingin masuk ke dalam Cina. Karena apa? Populasi Cina yang melimpah. Populasi sumber daya manusia Cina melimpah. Tentunya kalau ada produk dari luar negeri masuk, memiliki kemungkinan besar atau memiliki potensi besar laku di Cina. Karena populasinya yang melimpah, kriteria orang yang berbeda-beda, dan ekonomi orang yang berbeda-beda. Tapi dengan jumlah orang yang sudah melimpah sebegitu banyaknya, memiliki potensi besar bagi pasar global. Bukan hanya itu aja ya, ada lagi nih yang keempat. Yang keempat, masalah teknologi. Kalau kita bahas Cina, tentunya kita juga terpikir masalah teknologi. Well, teknologi Cina mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bukan hanya teknologinya aja, infrastrukturnya Cina menjadi nomor 1 di dunia. Bahkan teknologi Cina tak main-main lagi nih. Cina mulai bisa menyaingi Amerika. Ya, walaupun masih jauh sama Amerika, tapi masalah beberapa hal mulai menyaingi nih. Termasuk masalah ekonomi. Yang membuat paman gober Donald Trump ketar-ketir sama kemampuan Cina. Ekonomi Cina yang menyusul Amerika membuat paman gober ini gedek-gedek. Paman gober Donald Trump sampai gelisah. Wah, negara saya nih ekonominya mulai disaingi negara komunis Cina. Wah, sehingga paman gober Donald Trump tahu nih, wah, negara itu pabriknya dunia. Wah, caranya supaya negara saya bisa memperoleh banyak manfaat, naikkan saja pasar, naikkan saja pajak pasar Amerika gitu, untuk mendapatkan keuntungan lebih. Karena paman Donald Trump, paman gober ini, dia sampai ngelirik tuh ekonominya Tiongkok, negara komunis. Dia sangat cerdas dan licik sekali nih permainan pasarnya dan siasatnya. Bahkan kemungkinan siasat Cina Tiongkok yang menyalurkan pinjaman dana atau utang ke Amerika, menyalurkan dana untuk utang Amerika, sehingga Amerika memiliki utang besar terhadap Cina Tiongkok. Mungkin ada maksud tersembunyi nih. Lalu yang kelima, faktor politik. Well, tak kalah jauh dengan Amerika, Cina memiliki faktor politik. Dan politik Cina ini juga terhubung dengan banyak faktor seperti ekonomi. Seringkali Cina menggunakan ekonomi, menggunakan bisnis untuk hal politik, termasuk dengan apa yang terjadi antara Cina dan Jepang yang saat-saat ini memanas. Sehingga Jepang menghentikan bisnis pariwisata. Cina ya, bukan Jepang ya. Cina menghentikan bisnis pariwisata ke Jepang. Bahkan Cina menghentikan impor dagang seafood dari Jepang. Bahkan Cina juga menghentikan kerjasama hiburan dari budaya Jepang.
Wah, tentunya ini merugikan sekali bagi Jepang. Karena tentunya Cina ini memiliki ekonomi yang cukup menguntungkan untuk Jepang juga. Dan itu kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.